Hal mistis dan menyeramkan berupa sosok-sosok misterius dan menakutkan dalam wujud-wujud aneh sering kita jumpai di berbagai daerah di Indonesia. Kemajuan industri teknologi modern rupanya tidak cukup menjadi alasan bahwa kehadiran sosok-sosok menyeramkan harus kita elakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kesempatan kali ini catatan KJP akan membahas sedikit tentang sederet jenis suanggi di Maluku Utara. Jenis suanggi yang satu ini disebut cakabanga. Cakabanga dibagi atas dua suku kata, yakni caka dan banga. Caka berarti setan dan banga berarti hutan. Jadi, cakabanga berarti setan yang ada di hutan. Cakabanga sejatinya adalah setan yang biasanya mendiami hutan-hutan di Maluku Utara. Cakabanga wujudnya macam-macam. Terkadang bisa menyerupai manusia, namun tak jarang juga cakabanga menampakkan dirinya berupa burung, babi, atau mungkin anjing, tapi dalam wujud yang lebih berbeda dari binatang-binatang tersebut pada umumnya. Namun, terlepas daripada itu semua, cakabanga tidak mengenal kasih dan sayang. Siapapun yang berkutaparding dia di hutan, sudah bisa dipastikan kalau hanya nama saja yang pulang. Selanjutnya ada jenis suanggi yang disebut nyawa pardidu. Nyawa pardidu adalah jenis suanggi yang bisa dikatakan mati enggan, hidup pun susah, dan mondar-mandir tak tentu arah. Nyawa pardidu adalah jenis suanggi yang tidak menemukan jalan pulang atau mati. Artinya, raganya boleh saja mati, tapi dia sebenarnya tidak pernah merasakan mati itu yang sebenarnya. Sebab dirinya tidak pernah sampai pada alam kubur. Dia terjebak di pintu kubur karena perbuatannya, sehingga arwahnya gentayangan di malam hari dan siang hari, berdiam diri di dalam kuburnya. Moro sejatinya adalah nama salah satu suku bangsa, tetapi kenyataannya sebagian besar masyarakat Maluku Utara menganggap bahwa Moro adalah salah satu jenis suanggi dari kalangan bangsa jin. Moro adalah sebangsa jin yang berwujud seperti manusia. Hanya saja bentuknya kalau diperhatikan dengan seksama sedikit ada perbedaan. Moro ada di setiap daerah di Maluku Utara. Hanya saja penyebutannya sering berbeda-beda. Namun, populasi Moro terbesar sepertinya ada di Pulau Halmahera dan Pulau Morotai.
Itu dikarenakan sudah sering dituturkan oleh banyak orang, sering terjadi perjumpaan dengan bangsa Moro ini. Bahkan sering juga terjadi perkawinan silang antara manusia dengan bangsa Moro ini. Selanjutnya ada jenis Swangi yang disebut dengan jin. Dalam praktek kultur masyarakat Maluku Utara, jin bisa dikatakan sebagai sahabat, sebab jin sejak zaman dahulu kala banyak dilibatkan dalam proses kehidupan masyarakat Maluku Utara. Taruhlah dalam proses pengobatan, proses perjalanan, dan diminta untuk mencari dan menemukan barang yang hilang, alias jadi tukang maui. Dalam pandangan orang tua-tua di Maluku Utara terkait hal ini, ada yang mengatakan bahwa hal tersebut adalah perbuatan syirik atau musyrik karena telah bersekutu dengan jin. Namun, ada juga yang mengatakan bahwa hal tersebut sah-sah saja. Yang tidak boleh adalah proses penyembahan terhadap jin, pesugihan, atau mungkin perbuatan lain yang mengagungkan jin dan meminta pertolongan berlebihan, terkhususnya minta kaya raya. Swangi yang satu ini bernama Pontiana atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kuntilanak. Dalam klasifikasi Swangi di Maluku Utara, Pontiana menempati posisi yang cukup kuat, mengingat banyak dari para tukang pandoti sering menjadikan Pontiana sebagai sahabatnya. Kelas dari Pontiana ini pun macam-macam. Namun, yang berada pada level terkuat dari kawanan Pontiana ini adalah apa yang disebut dengan Pontiana Tanah, yakni Pontiana yang dalam klasifikasi kekuatan dianggap lebih unggul dari jenis Pontiana yang lain. Pontiana juga sering diistilahkan dengan kuku panjang dikarenakan tampilan fisik dari sang Pontiana selalu dengan kuku panjang. Sama halnya jin dan Pontiana, Meki selalu mendapat tempat spesial di hati para pandoti. Sebab Meki sering diminta untuk menyantet orang, mencederai orang, bahkan membunuh orang. Dan karena pekerjaannya jarang gagal,
Meki ini dianggap sebagai pemimpin dari para Suanggi di Maluku Utara. Wujud dari Meki ini bisa dikatakan mirip genderuwo dan kekar sekaligus raksasa. Meki biasanya mendiami hutan-hutan dan tempat-tempat tak berpenghuni dan kotor. Nah, inilah biang keroknya. Inilah Suanggi yang sesungguhnya. Tukang santet, atau dalam istilah orang Maluku Utara disebut pandoti, ini adalah upaya seseorang untuk mencelakai orang lain dari jarak jauh dengan menggunakan ilmu hitam. Biasanya pandoti sering dilakukan orang yang mempunyai dendam karena sakit hati kepada orang lain. Pandoti dapat dilakukan sendiri maupun dengan bantuan pandoti lainnya yang dianggap lebih hebat.